Saya ingatkan, 3 pakem ini pegang, tidak boleh keluar dari situ. Sehingga kalau kita buat pengajian di masjid, buat pengajian di paguyuban, buat pengajian di komunitas, buat pengajian di mana saja, pastikan 3 ini pakemnya. Akidahnya tidak keluar dari akidah ahli sunnah, fikihnya tidak keluar dari mazhab yang 4, kemudian tasawufnya tidak keluar dari Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Pastikan pakemnya itu. Sehingga mau pakai kitab apa saja, mau pakai sanad siapa saja, selama porosnya kepada 3 tadi, Bapak Ibu insyaallah selamat. Tapi kalau keluar dari itu, segeralah balik ke pangkal jalan, datanglah kembali ke Masjid Muhajirin, mengajilah kembali ke masjid-masjid yang ada sekitar kita, jangan sampai keluar dari 3 jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di tanggal 8 Zulhijjah penetapan di Indonesia kita sehat afiat, bisa melaksanakan Muhammadiyah untuk memperbanyak bekal berjumpa dengan Allah saat waktunya sudah datang nanti. Mudah-mudahan kita termasuk istiqamah dan di akhirat dikucuri rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita patut untuk disebut sebagai umat Nabi Muhammad dan layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Saya awali dengan ulas singkat 2 hal yang banyak dipertanyakan orang hari ini. Pertama, kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, Nabi menganjurkan falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi. Seorang muslim dianjurkan untuk tidak potong kuku dan tidak potong rambut serta bulu-bulu di badan. Ada yang memahami bahwa yang tidak dipotong itu kuku hewan kurban dan bulu hewan kurban. Saya ulang, bahwa kata Nabi, jika sudah datang bulan Zulhijjah, dianjurkan tidak potong kuku, tidak potong rambut dan bulu-bulu di badan. Sebenarnya yang tidak dipotong itu kuku kita yang berkurban, rambut kita yang berkurban atau hewannya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan ulama tentang hikmahnya, bahwa hikmahnya kenapa tak dipotong rambut, tak dipotong kuku kita, bukan hewannya. Saat nanti hewan kurban itu disembelih, sebelum darah pertama menetes ke tanah saat kita borok lehernya yang menyebabkan dia mati, itu dosa orang yang berkorban sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saat itu dosa diampunkan, Allah ingin dosa yang diampunkan itu adalah dosa dari seluruh badan kita. Karena seluruh badan ini berpotensi bisa berdosa. Zahir dan batinnya bisa berdosa. Pikiran kita, sangka kita, hati kita bisa berdosa.
sama dengan fisik kita bisa berdosa. Maka kita diinginkan agar saat diampunkan sebelum hewan itu mati, itu diampuni seluruh diri kita. Sehingga ini pekerjaan kita ini dianalogikan seperti orang yang menunaikan haji, menunaikan umroh. Dia sedang ihram, tidak boleh potong kuku, potong rambut, potong bulu-bulu di badan, atau menggaruk, menyisir, menyebabkan lepas bulu di badan. Kenapa? Saat bertahallul dipotong rambut kita bersamaan dengan tahallul itu, maka berguguranlah dosa-dosa kita. Dosa yang mana? Diharapkan dosa dari seluruh perbuatan badan kita, fisik dan bersifat batin. Maka yang benar dalam memahami hadis itu, yang tak dipotong kuku dan rambut orang yang berkorban, bukan rambut dan bulu dan kuku hewan kurban, karena tidak ada maksud di situ. Apa gunanya kuku hewan kurban dipotong? Apa gunanya bulu-bulu hewan kurban itu dipotong? Nah, ada maksud di balik itu. Tapi kalau kita tak potong kuku, kita tidak potong rambut, ada maksud syariat di balik. Jadi itu poin pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sudah itu turunannya. Bagaimana kalau saya peserta kurban ternyata saya potong kuku, potong rambut, saya rapikan kumis, rapikan jenggot dan lain-lain, tidak menyebabkan batal hewan kurban kita atau ibadah kurban kita. Hanya kita tidak melaksanakan sunnah Nabi di luar proses kurban itu. Artinya ada sunnah selain melaksanakan kurban langsung, yaitu kita dianjurkan tak potong kuku, tidak potong rambut di badan. Jadi tidak menyebabkan kurban kita batal, tidak menyebabkan kurban kita tidak sah, tetap sah. Hanya saja fadilah atau adab atau penyempurna ibadah dalam kurban kita tak dapat. Itu poinnya. Sehingga kalau ada yang terlanjur Ustaz, atau kami tak pernah selama ini tahu, tak pernah peduli, bagaimana? Tidak masalah dengan kurban Bapak Ibu. Poin kedua, hari ini kalau kita ikuti berita sudah wukuf di Arafah. Karena tanggal 9 Zulhijjah jatuhnya di Makkah tanggal 9 di kita, tanggal 9 di hari ini, itu tanggal 15. Sementara di kita ditetapkan pemerintah besok dan Idul Fitri Adha kita hari Senin. Terjadi dualisme atau dua pandangan Saudi dengan kita, dan wukuf itu di sana bukan di sini. Mestinya kita menuju ke sana, kan itu nalar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas, itu ayat itu menceritakan tentang kalau kita ibadah ada yang patokannya waktu, itu mematok waktu di tempat kita masing-masing. Jangankan jarak jauh Saudi dengan Jakarta, Saudi dengan Pekanbaru. Dulu di zaman sahabat Nabi terjadi perbedaan antara Syam dan Madinah. Syam itu wilayahnya sekarang Palestina, Jordania, Lebanon, Suriah, itu Syam dulu. Kalau tengok peta, itu bersampingan langsung dengan Madinah. Setelah Madinah itu langsung daerah-daerah Yordan, daerah Palestina, daerah Suriah, itu berdampingan langsung. Jadi di zaman itu ada seorang sahabat namanya Quraib, beliau di Syam. Di Syam orang waktu itu memutuskan bahwa Idul Fitri hari Jumat. Di Madinah Sabtu. Sampai di Madinah, dia setelah balik dari Syam, balik ke Madinah, orang nanya,
kalian waktu itu kapan mulai puasa, kapan Idul Fitri? Dijelaskan bahwa waktu itu kami di hari Jumat ada yang menyebut nampak hilal. Lalu dikasih tahu kepada Muawiyah sebagai gubernur saat itu, penguasa saat itu. Muawiyah pun menerima persaksian dia, lalu memulai puasa, kemudian ke hari raya, sehingga kami waktu itu di hari Jumat, tidak di hari Sabtu. Sementara di Madinah orang waktu itu hari raya di hari Sabtu. Ini kan perbedaan daerahnya sangat dekat. Apalagi kita dengan Saudi itu beda waktu 4 jam. Madinah dengan Syam ini, kalaupun akan berbeda waktu paling 1 jam. Dulu biasanya kami di Mesir dengan Indonesia itu beda waktu 5 jam, kalau dengan Saudi 4 jam. Artinya kalau sekarang jam 6 pagi di sini, kami masih jam 1 malam di Mesir, di Makkah sudah jam 2 malam. Secara jarak lebih jauh jarak Saudi dengan Pekanbaru dibanding Saudi dengan Syam di zaman sahabat Nabi. Bagaimana mereka menentukan? Berdasarkan pengamatan terhadap hilal di daerah masing-masing. Itu poinnya. Maka kita di Indonesia mestinya untuk memulai puasa Dzulhijjah atau ibadah sunnah Dzulhijjah, kemudian melaksanakan puasa Arafah, kemudian Idul Adha, hari Tasyrik, itu merujuk kepada penetapan di tempat kita. Hanya saja sekarang keadaan informasi sangat cepat. Apa saja diberitakan di Saudi langsung diakses saat itu juga di kita, menjadi iskal bagi kita. Padahal dulu sudah terjadi juga perbedaan-perbedaan seperti itu. Kalau Bapak Rahmat Allah SWT, saya ingin memahamkan bahwa setiap apa saja ibadah yang berpatokan waktu yang jadi patokan kita adalah penetapan di daerah kita. Tentu saja ia menentukan para ahli yang ada di daerah kita. Dan setiap tahun, setahu saya, itu Kementerian Agama selalu membuat sidang isbat mengakomodir para pakar yang diundang dari berbagai unsur masyarakat. Ada ormasnya, ada non-ormasnya, ada ahli secara individualnya, ada ahli perwakilan kelembagaannya, sehingga Menteri Agama membuat keputusan berdasarkan penemuan, berdasarkan pengamatan, berdasarkan laporan analisa para ahli di bidang masalah penentuan kapan awal bulan. Ya, kita pun waktu itu sebenarnya mengikuti ulama, tapi ulama sudah bermusyawarah dan keputusannya nanti disimpulkan oleh Kementerian Agama. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu iskal, tidak perlu menjadi bingung. Saya ini puasa Arafahnya hari ini apa besok? Idul Adhanya Ahad apa Senin? Setahu saya tahun ini untuk Idul Adha, baik Muhammadiyah, baik NU, baik pemerintah, itu sama hari Senin penetapannya. Itu sependek yang saya tahu. Maka kalau ada orang tetap juga hari Ahad, pertanyaannya sedang mengikut apa? Itu jadi sedang mengikut apa? Karena sudah sepakat semuanya di kita hari Senin, sementara motor juga hari Ahad. Pertanyaannya sedang mengikut apa? Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan hal-hal yang menyebabkan kita pecah dengan perkara sebenarnya tidak patut membuat pecah. Maka termasuk juga kalau kita tengok dalam kaca sejarah, mestinya tauhid itu menyatukan, bukan membuat pecah. Tapi hari ini tauhid justru membuat orang dipecah menjadi banyak kelompok, banyak varian. Kalau Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dudukkanlah perkara agama kembali kepada pangkalnya dan kita
mengikut waktu ibadah sesuai dengan penetapan kita, karena Allah yang menetapkan para ahlinya di negeri kita, yang mengerti negeri kita dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di negeri kita. Baik, Bapak Ibu dan Bapak Allah SWT, poin yang ketiga, hari ini mulai muncul orang-orang yang berpikiran bahwa kebenaran itu sama saja semua. Artinya mau mengikut agama apa saja, kepercayaan apa saja, itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita kembali kepada ajaran dasar Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua ajaran, semua syariat yang pernah Allah turunkan ke dunia untuk menjadi hukum bagi manusia, menjadi ketentuan hidup bagi manusia, sudah dinasakh, sudah habis masa berlakunya, tidak lagi berlaku syariat Nabi manapun. Yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita tengok pernyataan Quran, pernyataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad ini bila menengok usulnya atau akidahnya atau tauhidnya, itu tak berbeda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran menegaskan bahwa akidah yang dibawa Nabi Muhammad, tauhid yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yawmin 'adzim. Faqala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nuh itu, atau kami utus kepada Nuh, kami utus Nuh kepada kaumnya, lalu kata Nuh kepada kaumnya, "U'budullah, kalian semua beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tak ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala." Maknanya ajaran Nabi Adam, ajaran Nabi setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh, semuanya menyuruh manusia ibadah kepada Allah. Tak ada lagi yang diibadahi, tak ada lagi tujuan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih tegas Allah mengatakan, kami tidak mengutus seorang pun Rasul sebelum engkau Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka yang menjadi wahyu untuk umat di zaman mereka, annahu la ilaha illa, di antara isi wahyu itu tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, fa'buduni. Kalau dilanjutkan fa'buduni, fa'budun, maka ibadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua rasul, semua nabi dan rasul, dan ada nabi saja, ada rasul saja, ada nabi dan rasul, semua tiga bagian dari komponen ini, mau nabi saja, mau rasul atau nabi dan rasul, semuanya akidahnya sama sejak Nabi Adam sampai penghabisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlaku lagi ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa, atau mengaku ajaran Nabi Sulaiman, ajaran Nabi Daud. Tidak berlaku lagi sekarang. Sudah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman
mereka dibebankan mengikut Nabi Muhammad dalam akidah, dalam syariat, dalam akhlak mereka, sulukian mereka. Karena kalau akidahnya tak beda dengan akidah Nabi-Nabi dulu. Kalau syariatnya, syariat itu kata para ulama usul fikih. Kenapa Allah buat berbeda antara satu umat dengan umat yang lain? Limaslahat, menengok maslahat. Apa maslahatnya? Yang sesuai untuk umat di zaman ini jadi syariat umat zaman ini. Yang sesuai untuk umat zaman dahulu, syariat umat zaman dahulu. Jadi Allah mensyariatkan setiap atur syariat itu melihat yang maslahat di zaman masing-masing Nabi dan Rasul. Maka ibadah yang kita buat ini Bapak Ibu umumnya sudah dibuat oleh Nabi dan Rasul dahulu, dibuat oleh umat dahulu. Kurban ini bukan pertama Nabi Muhammad mensyariatkan. Kurban ini bahkan Nabi Ibrahim, kalau kita buka sejarah yang menjadi syariat hari ini itu bahkan dari zaman Nabi Ibrahim. Bahkan kalau ada lagi yang menghubungkan dengan terbunuhnya Habil dan Qabil, justru di zaman Nabi Adam sudah ada penyembelihan hewan. Jadi yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad itu hanya bagaimana yang maslahat untuk umat Nabi Muhammad. Masuk sholat. Sholat itu kalau kita baca tarikh tasyrik atau sejarah bagaimana syariat Islam ini muncul, Nabi Muhammad itu sudah sholat 2 rakaat pagi dan petang setiap hari. Lalu datanglah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad disyariatkan sholat 5 waktu. 5 waktu itu kemudian menjadi ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Detailnya bagaimana pelaksanaan kapan waktunya diajarkan oleh Jibril. Dulu sudah. Tapi kemudian Nabi Muhammad umatnya sholatnya 5 waktu. Ada yang 2 rakaat, ada yang 3, ada 4 rakaat. Kemudian puasa. Bahwa di zaman Nabi Isa, zaman Nabi dulu sudah syariat juga. Bahkan zaman Nabi Isa itu puasanya tidak berbicara. Sehingga ketika Maryam ditanya, siapa bapak ini? Kok kamu melahirkan? Kok kamu punya anak? Maryam mengisyaratkan, fa asyarat ilaih. Maryam bilang, tanya sama anaknya. Saya ini lagi puasa. Inni nadartu lirrahmani shauma. Aku sedang puasa. Orang puasa di zaman itu nggak boleh bicara. Kalau bicara bisa batal puasanya. Maka dulu puasa sudah, sekarang juga puasa. Sudah itu haji. Dulu haji juga sudah. Bahkan kalau kita buka-buka kitab fikih, antaranya penjelasan I'anatul Talibin dan beberapa kitab-kitab fikih lainnya, ketika muqaddimah masalah pembahasan haji dan umrah, itu diceritakan bahwa bukan hanya Nabi Ibrahim yang haji dan umrah dan Nabi setelahnya, tapi Nabi Adam itu sudah haji dan sudah umrah. Itu ketika kita buka literatur soal valid dan tidak, itu soal lain. Tapi di antara informasi yang sampai kepada kita, dari Nabi Adam itu sudah haji dan umrah. Namun ketika Nabi Muhammad disyariatkan haji seperti yang kita lakukan sekarang. Kalau jemaah haji hari ini tanggal 9 Zulhijjah, berarti mereka sejak semalam sudah berada di Arafah, dah wukuf hari ini. Nanti siang jam mulai zuhur itu masuk waktu wukuf mereka di sana. Setelah zuhur sampai maghrib itu wukufnya Arafah. Setelah keluar dari Arafah mereka ke Muzdalifah. Di Muzdalifah nanti mereka mabit, minimal lewat di Muzdalifah di tengah malam. Lalu nanti mereka akan lanjut ke Mina, melontar jumrah Aqabah. Sudah itu tahallul sughra. Setelah itu boleh lepas pakaian ihram. Mereka pergi ke Makkah, tawaf ifadah, sa'i, maka tahallul kubra, boleh semua larangan ihram. Lalu balik lagi ke Mina untuk melontar nafar awal atau nafar tsani. Tanggal 12 berakhir melontar bagi orang nafar
nafar tsani. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya balik kepada pangkal kaji tadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup semua ajaran agama. Maka hari ini siapapun orang, siapapun umat yang mau mengikut agama samawi, mereka mesti mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad, akidah Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, itu yang mesti diikut. Tidak boleh lagi mengikut Nabi Rasul yang lain atau sekedar mengklaim Nabi dan Rasul yang lain, karena memang sudah Allah tutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran apapun hari ini semuanya adalah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah sebagai seorang umat Nabi Muhammad. Sehingga sampai akhir zaman, siapapun orang yang mengaku beragama mengikut Allah Subhanahu wa taala, maka mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang lain. Kemudian ajaran agama yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tersimpul pada 3 ajaran. Ada ajaran akidah, ada ajaran fikih, ada ajaran akhlak atau tasawuf atau suluk. Akidah mesti mengikut akidah sesuai Rasulullah dan sahabat. Akidahnya Rasulullah dan sahabat ini adalah akidah yang turun-temurun dari generasi sahabat kepada tabi'in, tabi'in, generasi berikutnya sampai kita hari ini. Maka kalau ingin tahu mana yang akidah Rasulullah dan sahabat, mesti membuka sejarah bagaimana perjalanan akidah yang sampai ke kita hari ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya persingkat dengan sebuah pernyataan Imam Ibnu Khaldun dulu di masa para imam mazhab hidup, Imam mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan banyak lagi para imam mujtahid di zaman itu. Di dalam tarikh tasyri' dijelaskan bahwa di zaman Imam Syafi'i itu lebih kurang 13 mujtahid mutlak yang hidup. 13. Cuma kenapa hanya 4 yang kita sebut hari ini? Kenapa hanya 4 yang diikuti umat hari ini? Yang 4 ini cuma bisa divalidasi ajaran mereka sampai kepada kita dengan sanad tertulis dan sanad lisan. Selain itu, indisar itu hilang. Sama lah kayak sekarang Bapak Ibu kenal banyak guru, tapi di antara banyak guru itu orang-orang masing-masing dia mengikut siapa yang dia kenal, siapa yang dia percaya. Lalu habis generasi guru masa sekarang, karena dia tak menulis kitab, muridnya tak mengajarkan ilmu dia tak dikenal lagi orang, ajaran tak dikenal orang, ilmunya tak dikenal orang. Nah, di zaman Syafi'i itu jadi begitu. Maka Imam Syafi'i itu menyebut ketika datang ke Mesir, Al-Laitsu afqahu min Malik. Imam Laits bin Sa'ad yang makamnya ada di Mesir itu lebih faqih daripada Imam Malik. Yang Syafi'i otomatis bicara ini bukan karena orang sekedar mengunggul-unggulkan Imam Laits dan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i sudah belajar dengan Imam Malik, sudah kenal dan sudah berjumpa dengan murid-murid Imam Laits dan sudah dapat informasi dan ilmu Imam Laits kepada beliau. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Khaldun, di masa semua imam ini ada, itu orang-orang bertanya, kami tahu Quran, kami tahu Sunnah, kami mau ikut Quran, kami mau ikut Sunnah, tapi pertanyaannya yang kami amalkan yang mana? Sebab
riwayat sampai kepada umat ini kan banyak. Lalu di antara sekian riwayat yang akan kami amalkan, yang akan kami ikut, yang mana umat butuh itu di zaman itu. Kamu kalau sholat begini caranya, kamu kalau puasa begini caranya, itu yang dibutuhkan umat di zaman itu. Nah, datanglah nabi-nabi, datanglah rasul. Maka nabi dan rasul, datanglah para imam-imam mazhab tadi itu. Mereka ulama mujtahid yang mampu menyimpulkan maksud Quran dan Sunnah, sehingga selesailah masalah umat. Apa yang akan mereka amalkan sudah dapat jawabannya oleh para imam. Sehingga di antara mereka memutuskan, saya mengikut Imam Malik, saya mengikut Imam Abu Hanifah, saya mengikut Imam Ahmad, saya mengikut imam-imam yang lain sesuai dengan imam yang ada di zaman itu. Lalu setelah masa imam ini, umat sudah mendapatkan yang menjadi hajat mereka. Muncul permasalahan yang lain, yaitu orang membuat keyakinan-keyakinan bid'ah, orang membuat berbagai khurafat, orang meyakini hal-hal yang sifatnya sudah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Yang mana yang mesti kami ikut? Disitulah kata Imam Ibnu Khaldun, muncul dua imam, Imam Abu Hasan al-Ash'ari yang meninggal tahun 324 Hijriah dalam banyak pernyataan para ulama sejarah, dan Imam Abu Mansur al-Maturidi meninggal 333 Hijriah. Beliau berdua ini yang menjadi rujukan orang untuk masalah bagaimana yang sunnah, bagaimana yang bid'ah, mana keyakinan yang sahih, mana keyakinan yang menyimpang. Dua ini yang menjadi imam, dua ini yang menjawab pertanyaan umat, yang menyelesaikan permasalahan umat, sehingga ketika beliau hadir di tengah umat, maka selesailah jawaban yang ditanyakan oleh umat dalam masalah bid'ah, masalah khurafat, masalah akidah yang benar, akidah yang salah. Sehingga sejak masa itu, kata Imam Al-Izz bin Abdussalam, ulama empat mazhab sudah mengikut ke sana dalam masalah akidah. Kenapa muncul istilah ulama empat mazhab? Karena ia mengikut empat mazhab ini sudah dahuluan ada dibanding munculnya imam tadi. Kan kalau kita tengok dari segi waktu, Imam Syafi'i meninggal 150 Hijriah. Yang paling muda itu Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah, lahir 150. Kemudian Imam Malik meninggal tahun 179. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150, Imam Syafi'i tahun 204, Imam Malik tahun 179, Imam Ahmad 241. Sementara imam yang saya sebut dua tadi kan belakangan dari itu. Maka imam yang mengikut empat mazhab sudah ada dulu. Sehingga begitu muncul dua imam tadi, mengikut kepada Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam akidahnya. Karena beliau berdua lah yang dianggap mengembalikan dan mempertahankan akidah yang sesuai dengan Rasulullah dan sahabat. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, penyimpangan dalam akidah itu sudah mulai muncul sejak masa di akhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu di masa Sayyidina Ali muncul ada namanya Syiah, muncul ada namanya Khawarij, dan umat Islam di luar Khawarij dan Syiah. Setelah itu baru muncul Qadariyah, baru muncul Jabariyah, baru muncul Murji'ah, muncul sekte-sekte berikutnya, sampai di era dua imam ini keyakinan setiap sekte tadi yang menyimpang, yang bid'ah, diluruskan oleh beliau berdua, sehingga beliau berdua ini bukan membuat akidah baru, tidak memunculkan keyakinan baru, tapi keyakinan menyimpang dikembalikan ke pangkal jalan.
keyakinan menyimpang dibalikkan kepada yang diajarkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, diajarkan oleh imam-imam yang sebelumnya, sampailah kepada mereka, dan kemudian setelah mereka muncul baru disebut akidah mereka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah sesuai Rasulullah, akidah sesuai dengan sahabat-sahabat yang ikut Rasulullah SAW. Yang kedua, masalah fikih tadi ini sudah clear daripada imam yang empat, dan itu yang dirujuk sekarang. Kemudian akidah sudah clear Ahlus Sunnah dengan Imam Abu Hasan dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka Imam Syihabuddin Ar-Ramli mengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Kitab ini sebuah kitab yang sudah diuji kelayakannya oleh lebih 400 ulama di masa beliau ini. Jadi beliau mengarang kitab lalu disodorkan kepada para ulama di zamannya. Sudah dipantah, sudah dibedah oleh 400 lebih ulama, dan kitab itu sampai sekarang masih ada. Artinya kitab itu sudah melalui proses ujian yang sangat-sangat ilmiah dengan bobot para ulama di zamannya lebih dari 400 orang. Beliau menyebutkan bahwa yang disebut mengikut Ahlus Sunnah bila mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan yang menyimpang dari keduanya mereka adalah Ahlul Bid'ah, sehingga di luar mereka berdua tidak lagi disebut Ahlus Sunnah. Maka kemudian belakangan di abad ke-13 muncul Imam Murtada As-Sabidi, kata beliau, idza utliqat Ahlus Sunnah wal Jamaah fal murad biha al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau seandainya disebutkan istilah dalam kitab ulama, dalam kajian ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dimaksudkanlah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian kata Imam Ibn Khaldun, selesai para imam ini, lanjut ke belakang, orang bertanya lagi tentang bagaimana mereka bersuluh, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mereka berakhlak. Maka muncullah Imam Junaid Al-Baghdadi yang terkenal dengan semboyan beliau, slogan beliau, tariqatuna hadhihi muqayyadatun bil kitab wa sunnah. Ajaran kita dalam mendekatkan diri kepada Allah mesti berpegang pada Quran, berpegang kepada sunnah. Tidak boleh lepas dari itu. Sehingga beliau pernah diajak orang, imam, kita ke tempat si fulan itu terkenal, dia itu seorang yang pandai terbang, kemudian berjalan di air, bisa jalan di atas air. Diajak ke rumahnya, ya kita tengok imam, jangan-jangan dia seorang ahlillah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga dikasih banyak keramat oleh Allah. Itu datang ke rumahnya, ditengok Imam Junaid, enggak langsung komunikasi dengan beliau, tapi ditengok bagaimana amaliyahnya, bagaimana perlakuan dia kepada yang sekitarnya. Bila beliau menengok bahwa misalnya kita kasih makan ke ayam, ternyata ayam itu tak benar-benar dikasih makan, kata beliau, kalau sudah begini berlaku orang, tak mungkin dia menjadi ahlillah, tak mungkin dia menjadi wali Allah. Apa maknanya? Dulu orang sangat ketat memandang seorang itu sesuai dengan ahlillah atau tidak, itu dilihat dari hal zahir dulu, Pak. Bagaimana dia berbuat secara zahir, contoh penampilan dia, perbuatan fisik dia ini sesuai syariat atau tidak. Kalau sholat 5 waktu, dia sholat atau tidak, sholatnya sholat berjamaah atau tidak. Kemudian hal-hal yang bersifat sunnah yang seperti tadilah, kalau kurban, dia mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai kurban disembelih, dia tidak potong kuku, tidak potong bulu di badan atau tidak. Tidak gaji-gaji tinggi-tinggi hakikat, gaji tinggi makrifat. Nah, di situnya ditengok atau dipandang mata batinnya. Tengok dulu, diadu mata batin saya dengan dia. Ini sudah sampai hakikat atau belum? Sudah memantul belum? Nah, di situnya, tapi lihat yang zahir. Contoh berpakaian ini, menutup aurat, sesuai dengan marwah di zaman itu atau tidak?
hal itu yang dipandang oleh para ulama sebagai patokan orang ini sesuai syariat atau tidak. Makanya termasuk di kita belakangan ini kan agak aneh-aneh yang muncul. Ada wali kutub tapi aneh-aneh. Wali kutub cara bahasa Suryani tapi Suryani entah Suryani yang mana. Kemudian ada lagi yang mengaku wali kutub tapi kerjanya main golf, kerjanya nongkrong di kafe gitu. Kita dari dulu orang ahli ibadah saja yang kerjanya bolak-balik masjid belum tentu kita terima jadi wali. Ini kok bisa orang kerjanya nongkrong di kafe, orang nggak tahu selama ini entah di mana tiba-tiba muncul di media, dia wali kutub pula. Wali kutub itu bahasa katanya jika wali itu dibuat keren-keren, itu wali paling tinggi itu wali kutub. Nanti baru banyak ada wali-wali abdal, ada wali-wali selain itu gitu. Maka apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala, ajaran tasawuf, ajaran tarikat, ajaran suluk itu yang menjadi ajaran para ulama itu patokan di awal itu adalah syariat. Tidak langsung tiba-tiba hakikat, tiba-tiba bagaimana mengenal Allah dengan mata batin, dengan basirah dan itu. Tapi bagaimana meluruskan ilmu manusia dengan zahir-zahir ini. Salatnya 5 waktu berjamaah di awal waktu di masjid. Kemudian kalau datang waktu puasa dia puasa. Kemudian pada waktu orang berzakat dia berzakat. Ketika melakukan hewan, melakukan manusia, melakukan siapa saja dengan adab-adab yang diajarkan agama. Itu yang menjadi patokan pertama, baru hal-hal yang bersifat batin. Bapak Ibu, jangan mudah terkecoh dengan ajaran-ajaran sedikit ma'rifat, sedikit hakikat. Karena ada ajaran yang bukan baru ini yang seakan kita ini manifestasi Tuhan. Bahwa kalau kita sholat itu ya sholat itu adalah Allah. Yang sholat itu adalah tidak ada diri kita, tapi Allah yang sholat ini. Allah dan Muhammad itu hakikat yang satu. Ajarannya seperti itu. Ketika diklarifikasi oleh MUI Kota Pekanbaru, nanti sebentar lagi insyaallah bayarnya akan keluar. Ditanya, dia mengikut siapa? Ternyata tidak ada imamnya. Diuji baca kitab, ternyata tidak pandai baca kitab. Ditanya, ikut tariqah yang mana? Tidak mengikut tariqah yang mana pun satu. Sementara tariqah-tariqah yang ada ini dibuat oleh para imam mujtahid yang itu sudah melalui ujian dan kritis daripada ulama-ulama di zaman mereka. Terbukti bertahan berarti ini sudah melalui proses uji ilmiah. Ini dia bukan imam, dia tak pandai baca kitab, dia bukan seorang yang katakan terkenal sejak dahulu thalibul ilmi, penuntut ilmu, sehingga kita tahu bahwa dia ilmunya bersandar kepada guru siapa, bersandar kepada guru siapa. Kalau baca kitab, kita paham, kita punya garansi pemahaman dia benar. Sementara kemudian membuat ajaran dan kajiannya disiarkan di media sosial, di YouTube, yang pada akhirnya viral dan orang tidak tahu siapa yang bicara itu sebenarnya. Apakah seorang yang ahli atau tidak? Maka saya kembalikan ke pangkal dari Bapak Ibu. Agama yang benar hanya agama Islam. Tak ada Islam. Agama Islam bila diterjemahkan kepada lebih detail kita dalam mengamalkannya, ada akidah, ada fikih, ada suluk atau akhlak atau tasawuf. Tiga ini rujukannya dari dulu sudah clear para ulama, bukan orang awam. Ulama sudah clear bahwa dalam akidah rujukannya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mas'ud al-Maturidi, fikih Imam mazhab yang empat, kemudian dalam tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi, kemudian disempurnakan oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali. Itu sudah clear di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau hari ini ada mengajarkan apakah pluralisme kata dia, atau ajaran liberalisme kata dia, atau apa saja, berbagai hal-hal yang sifatnya baru atau lama kan lalu dibungkus dengan kemasan baru,
Jika keluar dari pakem yang 3 itu, pastikan Bapak Ibu sudah terlewat, sudah offset, sudah tidak berada pada jalur lagi. Nah, umat kita ini terus diberikan pasokan-pasokan informasi dari media yang tak terbatas dan mereka bingung. Maka saya ingatkan, 3 pakem ini pegang, tidak boleh keluar dari situ. Sehingga kalau kita buat pengajian di masjid, buat pengajian di paguyuban, buat pengajian di komunitas, buat pengajian di mana saja, pastikan 3 ini pakem. Akidahnya tidak keluar dari akidah Ahlus Sunnah, fikihnya tidak keluar dari mazhab yang 4, kemudian tasawufnya tidak keluar dari Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Pastikan pakem itu. Sehingga mau pakai kitab apa saja, mau pakai sanad siapa saja, selama porosnya kepada 3 tadi, Bapak Ibu insyaallah selamat. Tapi kalau keluar dari itu, segeralah balik ke pangkal jalan, datanglah kembali ke Masjid Muhajirin, mengajilah kembali ke masjid-masjid yang ada sekitar kita, jangan sampai keluar dari 3 jalan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup diskusi kita pagi hari ini, bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat, perumpamaan saya dan para nabi-nabi selain saya seperti mereka ini semuanya orang yang bangun sebuah bangunan, dan bangunan itu cantik, sudah sempurna, sudah bagus, sudah dilihat dari berbagai sisi, itu selesai, bagus, sempurna, tidak ada lagi yang kurang. Hanya saja kata Nabi Muhammad SAW, di antara semua bangunan itu ada satu yang belum dipasang batanya. Ya, masjid ini ya cantik dah, Pak. Semuanya sudah selesai dah. Tak ada lagi yang kurang, kecuali illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawaya. Ini semuanya dah selesai, Pak. Atap dah selesai, dinding dah selesai, semua dah selesai. Tapi ada satu bolong, bata belum masuk, atau batako belum masuk. Faja'ala an-nas yatufuna bihi ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labina fa ana al-labina wa ana khatimun nabiyyin. Maka orang-orang ketika melihat bangunan terkeliling, bagus betul, bangunan ini cantik betul, menakjubkan betul, tapi kok ada satu yang bolong, kenapa enggak ditutup yang satu ini? Kata Nabi Muhammad, akulah yang menutup yang satu itu. Sehingga bangunan yang indah, yang cantik, yang kokoh, yang sudah utuh, yang sangat-sangat kuat ini sudah lengkap dengan diutusnya aku, maka aku penutup semua nabi, penutup semua rasul. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, sekali lagi saya ingatkan, tak ada lagi yang apakah mengatakan ajaran Abrahami atau Ibrahimi atau ajaran Isa, ajaran Musa, ajaran Ibrahim, ajaran Daud, ajaran Sulaiman. Tidak ada lagi ajaran itu semua. Sudah ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nabi Muhammad, Allah menyebutkan tentang dia, kami tak utus engkau Muhammad kecuali untuk semua manusia. Kalau Nabi dahulu untuk kaum tertentu dan syariatnya hanya berlaku untuk kaum itu, tapi Nabi Muhammad sejak beliau diutus di usia 40 sampai akhir zaman, akidah beliau, syariat beliau, ajaran beliau itu rujukan semua umat, baik yang mengaku bertuhankan Allah atau yang tak mengaku bertuhankan Allah, baik yang mengaku beragama atau tak beragama, semua mereka bernabikan Nabi Muhammad. Maka orang hari ini mengaku saya Yahudi, saya Masihi, saya mengikut agama Nasrani, saya ikut agama apa saja, semuanya mesti merujuk kalian semua umat Nabi Muhammad, syariat itu adalah syariat Muhammad, akidah itu adalah akidah Muhammad, suluk kalian suluk Muhammad. Semuanya mesti merujuk ke situ, Bapak Ibu rahmati Allah. Karena sudah dijelaskan Quran, semua umat nabinya Muhammad. Nabi Muhammad utus semua umat. Kemudian kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin
bukan hanya sekedar alam manusia, alam jin pun Nabi Muhammad adalah Nabi untuk mereka. Alamin dalam satu bentuk jamak, artinya ada alamul insan, alamul jin, alamul hayawan, alamul akhlak. Semua alam, apa saja alam yang dikenal manusia, apakah alam jagat raya, apakah alam tata surya, apakah alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam hewan, alam saja, nabinya Nabi Muhammad. Sehingga orang atau umat atau makhluk Allah yang zahir dan yang batin mengikut sebuah syariat, mengikut ajaran Allah, itu mesti kembali kepada Nabi Muhammad semuanya. Kalau dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jin pun kalau dia ingin ibadahnya benar, ingin akidahnya benar, ingin sulukiatnya benar, mesti sulukiat akidah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surat jin juga itu sebuah penjelasan kepada kita. Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, jin mendengarkan, lalu mereka menyampaikan kepada kaum mereka, dan mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Bahkan ada penjelasan bahwa Nabi Muhammad memang pernah mengajarkan khusus untuk jin, mendakwahkan Islam khusus untuk jin, selain yang rutin untuk umatnya. Maka Bapak Ibu, jangankan untuk ajaran manusia, ajaran jin saja yang mereka mengikut agama Allah, yang mereka mengikut syariat Allah, itu sebenarnya mesti merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di tengah tempuran berbagai informasi, berbagai ukuran yang beritanya kepada kita, ada yang lurus, ada yang menyimpang semacam, saya meyakinkan Bapak Ibu, kembalilah kita hanya mengikut Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek ajarannya, akidah, syariat, sulukian, tak boleh lepas dari itu. Kalau lepas dari itu, kita sudah keluar dari jalur dan bisa dikatakan kita terancam orang yang tertolak di akhirat, sebab tidak sesuai lagi yang Allah mau untuk kita ikut dan kita pulang kepada Allah dengan jalur yang sudah Allah buatkan untuk kita. Doa kita ihdinas siratal mustaqim itu penterjemahnya mengikut ajaran yang benar dalam semua ranah ajaran agama. Allahu a'lam. Itu pengantar kajian pagi hari ini.